Podcast Aji Mumpung. Oke, jadi kembali lagi bersama kita, bukan di kembali ya, tapi di podcast yang biasa ini. Bareng teman-teman lagi full tim nih ya. Udah ada 5 orang ya, pokoknya full tim lah ya. Kalian udah kenal siapa aja kita-kita ini. Dan hari ini kita kita ngasih tahu dikit kali ya. Ini tanggal 11 Desember gitu. Jadi mungkin H-6 menuju konser 12 Enif yang akan dilaksanakan di Surabaya. Di gue udah tanggal 12 nih. Tanggal bagus 12, Oh ya, 23. selamat tanggal 12 untuk yang di Harbolnas. negeri. Jangan lupa belanja. Yoi, jangan lupa belanja, Bang. Sini nggak kenal 12 tapi. Oh, Kalau kenalnya Juni ya. Juni. Siap. Juni. Ya, Padahal ini bulan Desember, coy. Kenapa Juni? tahu kenapa Ya. Juni? Pasti pada mikir dong jokes yang sulit ini. Gila itu jokes apa multilingual. Bilateral. Jokes bilateral ini. Betul, ngomong-ngomong jokes bilateral, karena Nah. kita mau mempererat hubungan bilateral kita. Ya. Jangan ke situ ya arahnya, Bang. Oh, Kita shit. jaga dulu aja. Juga. Ayo lah ya. Oke. Jadi Hamin 6 kita kan mau merayakan ulang tahun ke-12-nya JKT48 gitu ya. Mungkin di sini teman-teman semua kayaknya nggak pada nonton ya, nggak pada nonton langsung maksudnya, nggak ada yang berangkat ke Surabaya. Tapi mungkin nanti yang dari Jepang mungkin bakal ke Indonesia gitu ya. Jadi ntar kita mungkin bakal nyeting pesta untuk menyambut beliau yang akan pulang ke negeri tercinta ini. Sabar. Oke. Jadi mungkin teman-teman belakangan cuaca tuh cukup sering hujan gitu ya, nggak kayak beberapa bulan waktu lalu yang cuacanya kayak siang-siang tuh panas, malam-malam gerah gitu. Kalau sekarang kan udah cukup sering hujan dan lembab-lembab gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau kemarin ya selalu diingetin untuk minum air putih gitu ya di siang hari gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman juga walaupun cuaca sedang lembab jangan sampai lupa untuk minum air putih gitu ya. Ya Bang ya, jangan lupa minum air putih Bang ya. Bang siapa nih? Bang Raflapan. Oh, bener sih, gue Ya kan? gara-gara cuaca lagi dingin tuh gue lagi jadi kayak jarang Iya. minum gitu. Aduh, gara-gara- Jadi pengen minum air putih mulu kan ya. Iya. Terus gini teman-teman, masa ngomong-ngomong soal air putih kan mungkin yang sering diminum sama Bagas di live streamnya yaitu air putih dengan merek Cleo gitu ya. Gue pengen nanya kabarnya Sebuah bridging. Bang Rafael Boleh banget, Cleo nih bridging. gimana nih? Gimana nih Bang Rafael kemarin udah habis cukup ramai ya sampai Kopi Idol apa Polisi Idol tuh ya yang di. Gak tahu, pokoknya dia udah masuk TikTok sekarang. Oh iya, udah masuk TikTok dia. Ya, tapi walaupun itu rame Dia cuman masuk TV deh. kenapa? Apa? Hampir masuk TV gak sih sebenarnya? Hampir masuk TV ya. Soalnya Scroll Cleo-nya dikit udah masuk tuh TV kemarin. Scroll dikit tuh. Gimana Bang tanggapannya Bang? Tweetnya rame nih. Ya jujur kaget sih, tapi di satu sisi gue senengnya gini, kayak walaupun Gimana? itu tweet rame atau tweetnya rame dan viral ya, cuman kayaknya nggak berubah menjadi follower gue tiba-tiba membludak gitu loh, jadi nggak apa-apa, gue tetap Iya. masih anonimus juga gitu. Oh. Jadi kayak nggak Iya. apa-apa, gue masih butiran debu gitu. Sejauh yang lu lihat Bang, maksudnya dari tweet lu kan cukup dibilang menyerang bagi yang bersangkutan ya. Cuman ada nggak nih yang bukan di kubu yang bersangkutan tapi kayak ngebela dia gitu atau berlawanan dengan lu gitu ininya? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Gue rasa nggak ada sih. Itu tapi jujur ya, itu emang keterlaluan banget sih. Emang. Sumpah, keterlaluan banget itu. Gue Siapa yang keterlaluan? lu keterlaluan. Enggak si Firaun Si air itu. minum. Si air Oh, minum. si air minum itu. Iya. Oh iya dia keterlaluan mungkin memang. Cuman mungkin kayaknya kemarin dia tuh habis klarifikasi juga kali di TV ya. Yang mana nggak gue tonton. Sama, gue juga nonton. Bener lu keterlaluan yang dimaksud keterlaluan yang mana nih? Yang 1,7 juta, 1,7 jutanya. Oh, iya. Yang itulah. Gue mah anak baik. Tapi guys, Gimana? sorry motong, soalnya katanya sebenarnya itu nggak 1,7 juta murni, katanya bakal ada tambahan yang Ya, sifatnya private. Nah, tapi kan nggak dibilang. Ya, 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 ini. Ya. Ya gitu kan nggak dibilang. PUPR Hanya juga karena- banyak tambahan. Iya, tetap GP weh. 1,7 GP. Gaji Iya, pokok. pokok. Iya, gaji pokok sekecil itu gitu. Iya sih, Tetap aja itu 1,7 kecil banget. untuk Nah. aktivitas sebanyak itu ya. Yoi, betul banget.
Capek coy jadi Tapi ART. katanya rumahnya gede ya, katanya. Iya. Terus anak beliau 3 ya? Wah, Oh nggak Oh, tahu. gue lupa. Iya, Gua lupa. katanya Jujur ngurus sih. ngurus anak 3 gitu. iya. Berarti Gila. masih Anak 500.000. Dia sama suami 100-100 gitu. Enggak, 200.000-nya ya berarti buat nyuci-nyuci gitu-gitu. buset. Oh. Oh ini gue baru cek Instagram ya guys, iya bener anaknya Kenapa? 3. Oh, 3. Oh iya. Fuck? Iya. Oh, Oh enggak. Gue tuh sebenarnya mau meng-highlight komennya si Bang Rafael. Iya, meng-highlight. Bukan ngebahas Ah. membernya. Ya, Sebenarnya Bang, duitnya jangan ada salah, dua masih ya. Bentar. Gimana? Emang member? Oh, Iya. Tapi pas itu diundang. Pas Pas Heaven ya. Oh, Pas iya, Heaven iya. ada. Ini ada postnya nih di Heaven nih di Instagramnya yang Di bersangkutan. Heaven Tulis. ada. Captionnya pun dia mengakui. Captionnya begini, gak full member karena ini colongan. Oh iya bener, dia nyadar kalau dia bukan full member karena waktu di JKT cuman colongan. Oke, next. Next. Udah. Intinya berarti apa yang disampaikan sama teman kita ini kan soalnya masuk teman kita kan. Gue kan kayak ya udah pas tahu tweetnya dia tuh rame kayak wah gimana nih Bang rame. Ternyata pas rame dianya nggak diserang. Yang diserang tuh ya yang bersangkutan. Jadi ya udah aman lah seenggaknya. Iya. Kecuali Sebenarnya gini. Itu tweet itu juga gue nggak nyangka itu bakal serame itu sih kayak soalnya kadang gue suka nge-tweet hal aneh-aneh, cuman biasanya sepi-sepi aja. Jadi kayak ya udah aja gitu gue mikirnya. berarti Pak. emang spontan banget kan Bang. Keluar dari mulut. Mungkin Pak, dari Twitter si Kak Rafael itu ada salah satu wota yang banyak followers yang nge-retweet. Jadi orang pada aku sependapat dengan tweet yang ini, retweet Tapi aku sependapat dengan oplit yang aku follow ini gitu ya. Tapi kan gue sempet perhatiin, nggak maksudnya nggak ada yang terkenal banget nge-retweet itu gitu loh. Kayak emang tiba-tiba orang-orang aneh aja yang kayak anonim gitu loh. Maksudnya kan aneh, sorry salah kata gue. Orang anon aja tiba-tiba kayak loh kenapa semua ini kayak entah nggak sih tiba-tiba kayak muncul di timeline tahu orang gitu. Kayak gitu loh. Iya. Gitu sih. Tapi wah, gila. adalah toh yang bersangkutan juga nggak ada komen apa-apa kan jadi ya udah. Ya semoga sampai hari kelulusan tiba aman-aman aja ya. Iya. Tapi dia nggak bisa free engagement. Lumayan ya. Dia nggak bisa coba-coba juga sama orang masuk Nishimura. TV juga. Kenapa? Katsumara kenapa tadi Katsumara? Iya, maksudnya dia nggak bisa coba-coba juga nih sama kawan Nishimura. Mana kuat anjir? Cleopatra siapa? Itu backup plan-nya gede. Masalahnya namanya terpampang jelas, guys. Nishimura. Iya. Rafael Nishimura gitu. Namanya terpampang jelas gitu. Ini Nishimura tuh kerabatnya siapa Nobunaga anjir. Agak jauh ya. Jauh banget ya. Agak jauh ya. Yang punya Nissin Food lah, yang punya Nissin Food ya. Nissin Food. Yeah. Ini ngarang banget ini udah. Ya, sama aja kayak gue ngatain Cemara tuh yang punya Swandi anjir. Waduh. Disebut. Swandi. Ya, lanjut topik 2. Ya, oke. Nah, jadi gitu ya. Masa keramaian belakangan ini gitu ya yang cukup menggembarkan grup kita gitu ya. Kita nggak pernah nyangka tuh. Maksudnya ada salah satu dari kita yang bakal seramai itu tweetnya. Iya. Yang mana sebenarnya harmless bagi para fans sih. Jadi kita kayak nggak ada yang merasa terserang kan. Konfliknya tuh bukan horizontal seenggaknya, jadi aman. Terus apa namanya? Hal ini juga sebenarnya terjadi pas ini Bang ya, pas akun lu nggak centang biru ya. Justru. Iya, gue udah nggak centang biru. Jadi kayak wah ini samuan siapa nih anjing tiba-tiba rame gitu kan. Aman banget jadinya. Dan ini sih kayak itu kalau gue centang biru sih kayaknya bakal lebih gila lagi. Cuman iya. Makanya untung centang biru gue udah belum kan. Jadi kayak ada sedikit yang gitu. Jadi ya nggak hanya itu aja sih teman-teman, keributan yang sudah kita alami. Itu tuh terjadi minggu ini apa minggu lalu Bang ya? Minggu lalu ya? Minggu lalu. Oh, minggu lalu ya. Minggu ini baru Senin. Oh iya. Oke, benar baru Senin. Berarti kita merekap hal yang terjadi minggu lalu deh kalau enggak gitu. Nah, jadi minggu lalu selain itu yang terjadi kan juga banyak nih. Gue tuh tadi kayak udah nanya ke teman-teman juga nih kayak ada berbagai macam keributan yang kita sudah hadapi. Gue cuman ingat 4 sih, padahal banyak aja sih. Yang pertama tuh kadang ada yang kasus ini nih, two shot-nya hilang. Two shot hilang tuh berarti
kayak apa namanya? Mungkin data transaksi itu suatu udah kayak dianggap angus gitu lah kalau nggak salah. Gara-garanya apa dah? Nah, Itu gara-garanya nih yang gue nggak tahu karena enggak, kurang enggak, riset. enggak. Itu tuh gara-gara Gimana? ya salah server burik itu kan. Oh iya. Jadi sebenarnya tuh mungkin udah sold out kali ya. Jadi tetap kejual gitu. Oh. Iya. Karena apa sih namanya racing. Apa sih kemarin tuh sempat dibahas loh di Twitter juga. Ya iya gue nggak ngikutin tuh. Gue soalnya nggak sebenarnya tuh dan nggak ada beberapa kasus yang two shotnya sempat masuk my page tapi hilang. Oh udah sempat masuk. Itu gitu. Sempat masuk my page dan hilang itu ya kalau duitnya balik ya berarti syukur. Enggak, berarti udah pasti nggak dapat gitu. Oh iya. Ya, tapi JKT juga kemarin sempat buka itu kan, buka sesi baru untuk orang-orang yang protes. Oh. Iya. Jadi orang-orang yang mengirim, yang komplain dan ya yang hilang dan komplain tuh itu dibantu untuk membeli lagi gitu, diberi kesempatan. Tapi kalau lu nggak komplain, males mereka katanya. Mereka kalau lu komplain telat, maksudnya kayak telat ya, ada batas waktu ya. Beberapa orang pasrah gitu kan. Menerima kenyataan pasrah kayak ya udahlah nggak dapat berarti kan. Mereka nggak komplain gitu. Nah, mereka mah justru orang-orang yang pasrah ini ya udah nggak dikasih gitu. Dan orang yang dikasih orang-orang yang komplain dari awal doang. Laluan ya JOT ini. Kalau nggak salah suruh ngirim email gitu ya, ngasih kayak bukti transaksi dan sebagainya, dikasih batas waktu gitu. Laluan bisa lihat-lihat. Kenapa, Bang? Terlaluan juga. Memang. Soalnya apa ya? Ini tuh mulai dari 1 bulan apa 2 bulan belakang kalau nggak salah, web JKT itu kan sistem warnya jadi pakai antrian itu ya, Cloudflare itu ya. Tapi itu jadi 4 jam apa dulu. Ya? Itu tuh males banget sih, bikin males banget tuh. Emang sih. Kayak lu harus dari AFK pagi, anjir. dari pagi lu harus mantengin gitu. Gila, biar dari pagi ketendang. Lu buka web kan, berarti kan? Masuk ke web JKT dari pagi terus ngantri. Yang sistem antrian itu ya, sumpah itu gimana ya? Maksud gua, nih gua boleh drop ini dikit. Boleh guys. Maksud gue kayak mungkin lo membuat website jadi lebih stabil dengan ada antrian. Cuma gue rasa setelah dicoba kurang efektif juga karena tiap kali lu masuk ke website, lu disuruh nunggu 4 jam cuma buat nunggu website jelek anjing, mending lu ngelakuin yang lain gak sih? Iya. Itu loh. Gue nggak tahu juga ya Cloudflare itu kerjanya gimana, tapi udah dicoba dan itu jelek, nggak usah dicoba lagi gitu loh. Sebenarnya juga sih sebenarnya serba salah, maju kena mundur kena. Iya, sebenarnya plusnya tuh adalah ya nggak ada tuh nggak bakal ada kejadian racing kayak itu, kayak kemarin yang tiket ke double, tiket masuk tapi nggak keluar di my page tuh bisa dihindari tuh masalah-masalah kayak gitu. Tapi ya lu jadi bikin orang-orang harus buang waktu seharian gitu. Itu dia, Pak. Iya. Terus juga walaupun sebenarnya mungkin apa kan gue? Terus mereka juga bisa lockout, itu sih. Kata gue, lu bikin mereka nggak bisa lockout harusnya. Maksudnya kalau orang udah di dalam nih, bisa pakai akun dia bisa ganti akun, jadi dia bisa jokiin orang gitu. Bisa jokiin orang. Oh iya, gue inget ada yang buka joki antri anjir. Wah, jokinya banyak banget tuh. Iya, gue inget. Iya. Kenapa mereka nggak bikin kayak ini ya, kayak misalnya kayak yang penjualan tiket konser gitu ya, yang ada waiting roomnya gitu ya? Itu sebenarnya waiting room nggak sih? Basically itu ini, Nick. Basically itu ini. Iya, tapi beda dong sistemnya. Kalau itu kan kayak lu buka jam 8, ya udah lu harus jam 8 tank gitu masuk. Kalau enggak ya udah ngantri gitu. Ya bedanya adalah dia bikinnya di satu webnya kan. Enggak dibeli VC doang gitu. Nah iya, bukan di bagian mau purchase VC kan, tapi di webnya. Jadi buat masuk ke web lu kudu ngantri dulu. Betul. Kalau kita kan masuk web bisa kayak ya udah masuk web doang buat ngecek my page kan nggak purchase apa-apa kan boleh harusnya kan. Cuma jadi semuanya ngantri gitu buat masuk web doang. Karena itu mereka jadi VC kemarin nggak sih? Itu war VC kemarin kan ya? Iya. Iya, akhirnya. Ya, intinya itu sih apa? Mungkin mereka satu server gitu kali ya, satu bagian dari server yang sama gitu. Jadi kayak nggak bisa sebagian doang gitu yang lu tahan. Udah nyangkut ya.
Jadi gitu guys, misalnya teman-teman kita jadi kayak pada kasihan nih, jadi nggak pada VC sama OC-nya yang rutin ya, seperti Bagas. Gue dapat kok. Gue 3 sesi kemarin. Kak Cemara dapat kemarin. Yoi, ya tapi joki. Ya gue sebenarnya juga menurut gue sih Desember ini gue nggak masalah karena memang bulan ini gue jatuhnya duit gue jatuh ke Project Love and Bravery gue, jadi kayak kita bahas itu ya. Oh iya boleh. Udah sekarang aja kan udah selesai nih bahas mapnya. Oh ya udah. Oh enggak, tadi gue nanya Kak Cemara tadi VC ini berapa? 3 tiket. 3 tiket. Sama siapa aja tuh? Hah? 3 member kali. Enggak, 3 member, 1 member. Oh, 1 member. 1 member 3 sesi. 3 sesi. Betul. Oke. Iya. Wah, alhamdulillah nih masih pada dapat ya. Masih. Walaupun itu berarti Bagas doang yang dapat ya. Itu gara-gara itu gue tuh gagal beli meet and greet tuh. Beli meet and greet. Iya, jadi top up-nya. Iya dah. Top up-nya itu buat meet and greet. Oh. Iya. Gue pengen nanya Kak Cemara dulu dah. Lu sebenarnya ke Surabaya nggak sih? Enggak, jadinya enggak karena Sabtu ini tuh teman dekat gak nih sama dia kita? Tapi temen deket kok dadakan ngasih taunya. Tapi semua orang juga dadakan ini mah. Ini tuh nikahnya yang dadakan, Pak. Nikahnya dadakan. Iya. Ya itu intinya kita teman dekat, salah satu teman dekat kita nikah gitu Sabtu dan nggak bisa dilewatkan gitu. Ya kalau mau lebih jelas bisa lihat di kurasi. Kurasi yang mana? Oh iya ya. Kurasi yang mana? Kita belum spoilerin. Episode berapa ya, Hen? Yang sama Kak Andres lah pokoknya ya. Marukyu. Hah? Iya, Marukyu. Hah? Oh, gua dengerin lagi anjir iya, cerita kalian. Marukyu, benar. Oh, Marukyu benar. Oh, gitu. Ingat cerita kalian lagi. Ingat. Di Marukyu. Iya, itu teman yang kita maksud yang kita ngomongin di Marukyu gitu. Oh, yang gitu. Betul. Ini nikah. Nikah dia. Sampaikan salamku ya kepada dia. Boleh. Ya kalau misalnya teman nikah mah maksudnya harus respect dan inilah datang lah. Iya. Ya. Walaupun mengorbankan meet and greet yang susah itu. Meet and greet dan lu harus men-highlight dong. Meet and greet terakhir OC. Oh ya, meet and greet terakhir Jessica Tamara. Tuh. Ya, dikorbankan ya akhirnya. Dan terakhir Ashel juga sih. Ya udah anjing. Ya udahlah. Terus two shot juga. Two shot gua sama Cika tuh baru 1 loh. Oh, baru 1. Baru 1 ya? Iya. Gue masih alhamdulillah sih, gue udah 2 kali. Two shot gue banyaknya sama Ura. 3 kali malah. Let's go. Ya, siap. Let's go, Kak Ura. Gue ada 2 shot sama seseorang guys yang sebenarnya sempat jadi perbincangan juga. Siapa bang? Siapa? Cleo. Warga Nihon. Gaby Waro. Waduh, Pak. Kayaknya tadi Gaby Waro nggak masuk dalam list gue deh, jadi kita skip aja nggak sih? Goblok. Kasian kalau ngomongin Gaby soalnya. Iya, buat Gaby. Semangat dah. Semangat dah. Gue dukung banget Gaby dah, asli. Gue dukung banget. Gaby ingat kata Rangpren ya, Gaby steady go. Yo, Gaby steady go. Itu kata Rangpren, Gaby steady go. Jadi cepet kabur dari rumah sekarang. Goblok. Bercanda ya. Om Chris, thank you Om Chris. Waduh. Suara apa tuh? Udah datang Om Chris tuh, mampus lu. Anjing lucu banget lagi. Mampus lu, ketahuan kan. Jadi udah guys, korps turun ntar lagi nih. Sampai sini aja guys ya. Terima kasih udah mendengarkan. Gue mau siap-siap dulu bela diri ya. Kita ini jadi podcast lucu. Paling dekat sama rumah gue rumah Niko sih. Hati-hati nih. Tolong dicek dong itu Kak Cemara. Ya udah, jadi kita lanjut lagi guys ya. Tadi maksudnya ya udah kita kalau ngomongin tentang bobroknya sistem web dan sistem manajemen JKT ya pasti nggak ada habisnya lah, nggak cukup cuma 10 menit gitu kayak kan. Jadi selain yang bobrok manajemen fans JKT48, ternyata disinyalir fans JKT48 juga bobrok guys. Yang mana Cok? Kalian tahu nggak? Katanya ada yang jual YouTube membership ilegal. Waduh. Banyak itu Pak. Dijualnya lebih murah. Ya sebenarnya dari dulu nggak sih? Gue juga tahu sih. Gini sih. Bisa itu dijual murah. Gue nggak tahu sih ya itu legal apa nggak legal, legal atau ilegal. Jujur gue nggak tahu. Gue beneran. Betul.
Nggak tahu. Jadi kayak apa? Ya sebenarnya kata gue mah itu orang cari, namanya juga cari cuan kali ya. Jadi Ya cari celah gitulah ya. Iya, kayak Kata gue sih itu sih kayak segede YouTube susah nggak sih ilegalinnya, pasti kayak itu sesuatu fitur iya, YouTube makanya gitu. Gua tuh kayak kemarin gimana cara lu bisa ngeilegalin jadi streamingan YouTube jadi gini gitu. Bang, kemarin tuh gue maksudnya karena gue mau nonton juga kan, mau apa beli membership kan, jadi kayak algoritma X gue jadi menampilkan produk-produk yang murah itu, tiket-tiket yang murah. Kadang ada yang jual 40.000 kan, yang mana harga asli kan 125.000 kalau nggak salah. Kalau beli membership dijual 40.000 gitu. Nah, usut pas sudah dimulai dibahas sama para wata-wata yang lain kan, katanya kayak, ini apa nih ilegal gini, maksudnya ya support yang inilah yang normal aja gitu. Mungkin yang ngomong gitu kayak respect dengan inilah biar pemasukannya lancar gitu buat JKT ya. Ya gue juga respect juga sih dengan gitu. Cuman pas sudah dibahas nih, ternyata kenapa bisa dibilang ilegal itu gara-gara kayak apa ya? Jadi belinya tuh ngerubah kurs rupiah menjadi apa yang lebih murah, yang lebih lemah dari rupiah gitu. Jadi biar bisa lebih murah harganya. Gue sebenarnya nggak ngerti sih teknis gimana, cuman intinya ngerubah kurs mata uangnya. Masalahnya gitu. gini. Gue nggak tahu itu tuh praktek kayak gitu nggak jarang sih. Gampangnya di Genshin Impact aja kadang kalau lu mau top up bisa lebih murah dengan ganti region biar dapat kurs yang lebih murah gitu. Kayak misalnya bisa gitu, harusnya betul. bisa top up harusnya 1,6 juta, lu kayak negara yang kursnya lebih rendah daripada rupiah lu bisa dapat top up cuma 1,3 juta gitu. Kayak lumayan lah, 300.000 kan. Tapi emang sebenarnya gini, itu tuh jatuhnya gray area gitu kali ya, kayak iya betul banget, makanya pada debat kemarin. Iya, gak jelas juga kayak apakah mau dibilang legal atau ilegal juga. Kata gue gak tahu sih, karena gue bukan anak hukum atau apa, dan gue juga belum terlalu baca baca banget. Tapi emang kayaknya gak ada apa ya, kayak hukum yang konkret banget yang bisa menjelaskan bahwa itu tuh legal atau ilegal. Jadi balik lagi sebenarnya masih gray area juga sih. Masih bisa didebatkan lah ya. Sebenarnya ya itu kalau menurut gue itu ya jatuhnya dalam tanda kutip fitur gitu dari YouTube. Fitur. Gitu. Iya. Maksudnya celah kayak aja ya? Iya, maksudnya kayak ya bisa jadi YouTube memberi ke JKT sama gitu. Oh, tetap 125 gitu yang masuk. Walaupun kita cuma bayar 40.000. Betul. Oh, mungkin bisa gitu ya? Iya, mungkin. Kan YouTube in a way sebuah badan multinasional gitu. Iya, global lah levelnya. Iya. Udah gak mungkin dia tracknya kayak per orang kasih cuma segini kayak per angka aja jadinya kan. Kayak cut lu sekian dari ini udah gitu. Maksudnya kayak nih, lu ada pembelian 100 gitu. Bodo amat dia beli dari mana, yang penting lu dapat 100 kali beli gitu gak sih? Iya, betul. Gue setuju. Kalau dari Kak Andres gimana nih? Mungkin ada yang apa? nyangkut dikit dengan bidang ini. Ya nggak ada sih, cuman tapi gue pernah dengar juga sih emang itu bener sih yang soal masalah kurs itu ya, karena kan itu emang di ini gue di ML pun kayak gitu sih. Iya, gue ingat gue pernah beli diamond di ya kan player kadang suka punya store tersendiri gitu kan. Iya, lebih murah itu coba gimana coba mikirnya, maksudnya kan kayak mereka punya store terus bisa beli lebih murah, tapi padahal di Moonton sendiri mereka resminya juga jual diamond gitu yang lebih mahal kan. Maksudnya kan nggak mungkin dia punya usaha malah merugikan diri sendiri, maksudnya gimana sih, ngerti nggak sih maksud gue? Dan store yang jual Diamond Mobile Legends juga banyak banget kan sebenarnya. Iya. Banyak banget. Gue dulu sering beli sih, jadi kayak baru ngeh juga nih pas lu bilang. Lah iya dulu gue beli Diamond kan lebih murah sebenarnya. Iya, maksudnya kayak Moonton-nya bisa yang kecil apalagi YouTube. Nah, soalnya gini guys, yang jadi permasalahan tuh maksudnya mungkin bagi kita yang ada di sini nih, yang kita berlima ini, mungkin itu bukan suatu masalah. Cuman bagi sebagian orang tuh masalah gitu. Kenapa bisa gue bilang bagi sebagian orang masalah? Karena sesimpel ini guys, sesimpel beda circle. Jadi betul. Jadi kemarin nih ada sebuah clash ya. Jadi tadi kan gue ngomong ya, si Bang Rafael nih maksudnya beruntung lah ucapan dia atau tweetnya dia tuh nggak menimbulkan konflik horizontal antar fans. Ternyata yang baru kejadian nih, ini adalah konflik horizontal. Jadi antar fans ini rada clash lah. Kenapa bisa gue bilang clash? Karena yang terkait tadi kasus ilegal itu, yang purchase membership. Jadi orang-orang yang
kayak misal bilang kayak, "Wah ini usaha ilegal nih, ini kenapa lu jadi kayak istilahnya ngebajak," gitu ya, gue bilang ngebajak mungkin biar gampang. Soalnya kan maksudnya kalau yang ilegal kan membajak, merampok. Jadi kayak ya orang-orang yang ngomong ilegal tuh orang-orang yang apa ya, kayak bisa dibilang yang ujung-ujungnya deh, gue bilang yang ujung-ujungnya ntar jadi dibentrokin antara kalau circle lu gede pasti dibela deh gitu-gitu. Jadi sampai ada kesebut kalimat itu. Jadi kalau orang kalau gue spesifik deh. Kalau Wota nih ya misal di Twitter, dia udah punya banyak teman atau banyak circle pasti bakal banyak yang ngebela gitu. Jadi ujung-ujungnya jadi bisa konflik horizontal. Sesimpel gara-gara permasalahan ilegal sama legal membership tadi aja tuh gitu. Jadi sebenarnya cukup miris sih gue bilangnya ya, walaupun kasusnya beda-beda gitu. Maksudnya beda-beda bisa kita perdebatkan lah. Cuman untuk perihal yang kayak orang yang temennya banyak bisa jadi benar, padahal tindakan dilakukan kan belum tentu benar gitu ya. Jadi yang benar tuh jadi yang banyak sekarang, kayak mayoritas lawan minoritas gitu. Circle yang terkenal dan circle yang tidak terkenal. Jadi, tapi gue punya pertanyaan dulu deh. Gue cukup miris sih. Kenapa, Kacamata? Kan sebenarnya beberapa ini udah konflik dari dulu tuh. Oh iya, sebenarnya nobar itu yang gue pengen tanyain tadi. Nobar Enif, anggaplah nobar Enif itu. Iya, nobar konser ya. Iya, apakah itu legal gitu? Itu enggak legal. Ya kan, tapi gue juga tadi sempat mau respon. Boleh. Oke. Kacamata dulu. Oh iya. Yang gue pertanyakan tuh adalah ya itu. Kan JKT nggak pernah menawarkan sebuah lisensi khusus gitu kan untuk ngadain nobar gitu. Yeah. Jadi kayak gimana orang-orang yang emang nobar itu kayak for the sake of kebersamaan aja gitu. Yeah. Apakah nggak boleh juga gitu? Sebenarnya nih, gue tanggapin dulu ya sebelum Bagas termasuk habis ini. Siap-siap Gas. Jadi kalau menurut gue itu akan jadi legal selama JOT nggak tahu gitu kalau ada aktivitas nobar. Itu namanya ilegal dong. Enggak, maksudnya dong, Bang. Enggak, masa gini. Itu tuh nggak apa-apa selama JOT nggak tahu lu nobar gitu. Jadi intinya kalau lu mau nobar ya udah nggak usah bilang siapa-siapa lu mau nobar, nggak usah buat pengumuman, apalagi bikin HTM. Kalau bikin HTM itu baru ilegal, ya nggak sih? Itu ilegal banget. Iya, maksudnya udah mana nobar kan dibikin bayar juga pula gitu. Ya sebenarnya itu sih, ya sebenarnya gue lebih ngarah ke fans ini loh, regional gitu. Gue ngerti. Kayak regional kan jadinya nggak bisa nobar gitu kan, mereka dipaksa dalam tanda kutip dipaksa buat nonton di rumah masing-masing gitu. Ya kalau itu mah ini aja lah, nyaman dan happy-nya pada bikin event masing-masing. Bagas masuk dulu deh. Gimana Gas? Sebenarnya mah kalau kayak gitu-gitu kita nggak bisa pungkiri sebenarnya cukup ilegal karena jatuhnya itu cuma pakai satu harganya tuh sebenarnya lu cuma beli satu tiket gitulah ibaratnya. Tapi kalian nontonnya bareng-bareng. Ya itu gue cuma mau ngasih tahu sih. Itu gue sempet kok naikin statement di mana gue ngomong itu yang waktu itu nubir nobar kok sekarang udah pada nggak nubir lagi. Sekarang topiknya udah pindah ya, udah apa? Nubir nobar udah nggak ada engagementnya ya. Itu waktu itu anjing guys, waktu itu sempet ramai banget. Gue kayak banget. Kapan tuh ya? 2000. Gue lupa jujur 2021 apa 2022. Pas baru awal-awal ya. Rame banget itu tubiran gituan itu. Sebelum ada tubir baru-baru ya. Iya. Sebenarnya gini, gue sebenarnya ada apa ya jatuhnya, ada solusi yang gue rasa ya udah aja kalian nunjukin aja ya, jatuhnya gini sih, kalian nunjukin kalian udah beli gitu. Waktu itu kan masih tiket.com ya. Iya. Saya kasih lihat buktinya, itulah HTM-nya gitu. HTM-nya adalah harga tiket streaming itu ya solusinya gitu. Tapi ya gue rasa udah terlalu banyak juga sih yang bikin nonton, udah di bendung juga. Nah, tapi kalau streaming di Discord gitu loh, udah pasti ilegal. Oh iya, nah, kalau streaming di Discord udah pasti ilegal dong Bapak. Sebenarnya itu sih ya, problemnya adalah kan banyak tuh orang yang kayak ada beberapa lah orang-orang regional nanya gitu ke
ya ke gue gitu nanya, sebenarnya kita pengen ngadain ini nih gitu, nobar gitu. Terus ya gue sebagai gimana ya ngomongnya? Ya gue sebagai admin di fanbase tertentu gitu kan. Ya gue sebagai admin kayak bingung juga gitu karena nggak boleh kan sesuatu yang ilegal gitu kan. Ya intinya in the end ya itu terserah mereka sih sebenarnya. Tapi jangan bawa-bawa fanbase pusatnya gitu. Oh ya maksudnya miris gitu loh kayak masa mereka nggak boleh nobar sih gitu. Ya, kita nggak bisa ngelarang. Iya, lu tutup mata aja kan maksudnya. Iya intinya in the end gue tutup mata tapi jangan bawa nama pusat lah gitu. Gak usah bikin inilah kayak umbar-umbar banget gitulah. Gue waktu itu baru ingat apa tuh? Kenapa rame waktu itu kalau nggak salah ya, JKT lagi miskin, orang-orang pada bilang, wah kalian nggak ilegal nih, kalian nggak ngasih duit ke JKT tapi kalian nikmatin, nggak boleh gitu dong, JKT lagi miskin. Oh jadi rame. Iya gue baru inget, belum ke IDN itu mah. Oh itu kayak sebenarnya sampai sekarang ini kali ya kalau gue mau boleh pendapat gimana bang, itu kasusnya agak mirip sama aja kayak misalnya artis baru. Terus jadi gara-gara Bagas juga bilang ya kayak apa JKT dulu misalnya. Sama aja kayak sebenarnya lu misalkan artis nih, terus lu taruh lagu di Spotify. Nah lu tuh sebenarnya nggak bisa ngarep duit dari situ nggak sih? Iya lu tuh naruh lagu lu di streaming services itu bahkan lu makanya harusnya bayar dan royaltinya pasti kayak bahkan hampir nggak ada. Itu sebenarnya cuma supaya lu dapat exposure doang. Iya, lagu lu dikenal. Makanya maksudnya sekarang gini, JKT misalkan konsernya diadain live streaming kayak ya kalau gue jadi manajemennya JKT sih gue ngarepnya kayak ya udahlah ada pemasukan syukur, nggak ada juga ya gampangnya ini kan jadi tersiarkan sampai di gunung gitu, di bukit dan di mana jua juga gitu. Siarkan di gunung. Gue nggak tahu lagi referensi apa itu. Makanya maksudnya yang bikin. Nah, the point being kayak sebenarnya sih soal nobar-nobaran ini kayak kata gue mah ya udahin aja. Ya kok kayak sih ya udah aja sih. Maksudnya ya bilangnya ya jangan ya ini jangan ya ilegal kan ini, cuman kayak bukan sesuatu yang harus kayaknya diperdebatkan atau dipermasalahkan banget sih menurut gue ya. Soalnya kita sebagai fans sama butuh. Iya, fans butuh sebenarnya mereka juga dapat exposure dan ya bukan apa-apa ya, duitnya emang dari awal kata menurut gue juga udah nggak seberapa gitu loh. Iya, bukan dari situ kan masuknya harusnya. Iya, kayak bukan kayak kalau misalnya pun dapat duit tuh syukur-syukur malah itu jadi nutupin operasional aja gitu jatuhnya tuh. Bukan dapetin profit gitu. Iya. Jadi soalnya gue yakin sumber profit mereka sekarang udah banyak banget, sebanyak-banyak. Iya, apalagi sekarang. Jadi kayak ya tapi gue paham sih untuk alasan legalitas dan ini ya emang jangan nggak boleh. Dan beberapa fanbase juga jadinya kan kayak menghimbau untuk jangan, cuman kata gue mah ya udah aja sih sebenarnya. Gitu doang. Oke, ya maksudnya padahal kan sekarang juga JKT yang tadinya miskin terus maksudnya sering mengandalkan dari live stream, nyatanya sekarang kan maksudnya naik gara-gara konten yang di re-upload kan. Entah di YouTube atau di TikTok gitu. Jadi ya itu adalah dua hal yang nggak bisa disatuin, cuman selalu ada barengan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus terima dan hadapi gitu. Toh yang penting yang semua senang guys. Kita tuh di sini ingat yang pertama harus mencari kesenangan. Apa yang bikin kalian senang harus kalian perjuangkan. Janganlah berantem dan ribut-ribut gitu. Jangan berbanyak tubir atau jangan berbanyak. Kenapa? Tapi gue yakin tuh orang-orang yang tubir tuh emang suka tubir sih. Ya, kesenangannya ada yang di situ sih. Jadi kesenangannya di situ jadi gimana dong ya? Ya udahlah ya. Kesenangan orang beda-beda. Iya. Ya, lanjutkan tubirmu, Nak. Oke. Jangan berhenti tubir. Nah, jadi ngomong-ngomong tadi soal bajakan ya, teman-teman, kemarin atau 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, gue melihat ada member JKT yang jadi bajak lahir, yaitu Flora dan Indira. Ya, jadi di konten JKT48 TV yang baru ya, di konten JKT48 TV yang baru kemarin Flora sama Indira tuh kayak datang ke exhibition One Piece di Mall of Indonesia ya. Yoi, Indira Hancock. Yang mana
Yang mana Indira dan Flora ternyata cosplay. Si Indira jadi buah Hancock, si Flora jadi Nami. Naminya tapi versi yang ini ya, versi yang filler. Bajunya tuh warna merah, terus ada topi sama pakai jubah angkatan laut gitu. Mirip Akainu lah kalau ada yang tahu ya, mirip Akainu. Tapi bukan cosplay Akainu sih Naminya ya, emang Naminya gitu. Jadi maksudnya gara-gara konten itu ya guys, ada salah satu personil Aji Mumpung yang ternyata tenggelam tiba-tiba dalam pesona Nami yang memakai kostum angkatan laut itu. Siapa? Gua kan maksud lu? Gua enggak kan dong, maksud lu mah Asel aja udah diem. Yang namanya berbeda sendiri nih tiba-tiba hari ini. Ya mungkin kalau ada yang ngelihat namanya atau mungkin kalau nama yang tadi tampilin nama Bagas gue nggak tahu ya. Nama gue ganti jadi dari salah praktikan jadi salah floraktikan ya karena sudah membenamkan flora dalam diri gue gitu. Gue sudah memasukkan bunga-bunga itu dalam intisari tubuh ini gitu ya. Boleh gue komentar sesuatu gak? Boleh bang. Akhirnya Osi Farhan seagama sekarang. Oh, bentar. Gua harus tahan dari sampai kata Osi dulu ya. Jadi Flora ini bukan gua Osiin, guys. Flora ya udah berarti gak jadi. Fuck. Enggak. Iya, bukan gak jadi, berarti gak jadi. Tetap Osi gua Kristen ya dan Cindo. Ya kalau gitu Pak berarti tinggal Cemara doang nih yang belum Nah, lu kan ada Iya. Selin. Kan ada Selin. Oh, Selin ya. Iya. Enggak, jadi gini tadi Bang gua highlight Flora tuh bukan Osi gua. Flora tuh adalah orang yang gue cintai gitu. Jadi gua tuh menganggap Flora tuh bukan sebagai Osi, nggak kayak gue nganggap Jessie sebagai Osi ya. Kalau Jessie tuh emang pure wujudnya dia sebagai idol yang gue cintai gitu. Jadi gue mencintai seluruh kegiatan idolnya dia. Kalau Flora ini sosoknya, jadi gue kayak berasa pas kemarin ya semenjak hari dia cosplay Nami lah, gue kayak ngeliatkan dia cosplay Nami dan dia tahu banyak tentang One Piece, yang mana dia kan wibu juga sebenarnya. Yang mana gue suka gitu, jadi ya udah triple combo lah ibaratnya. Dengan segala dengan segala passion yang Flora miliki gitu ya, gue tiba-tiba cinta datang begitu saja ya tanpa alasan yang spesifik. Jadi ya udah gue terima rasa cinta sepenuhnya ini terhadap Flora. Jadi ya udah resmi Flora. Gampangnya si salah floraktikan ini ngelihat Flora cosplay Nami terus udah kepincut udah gitu doang. Betul. Iya itu. Jadi penuh dengan itu ya. Gue mulai sekarang mencintai Flora gitu. Kenapa? Penuh dengan cinta dan keberanian ya. Pindah ke Flora ini. Seperti ada lagi maksudnya enggak cuma ada lagi nih. Nah, kita bisa enggak cuman orang baru member baru aja yang gue sukain baru belakangan ya. Teman kita ada project baru, guys. Betul. Jadi dari kemarin mungkin kita ya Aji Mumpung nih kayak belum pernah ngomongin tentang ini ya. Cuman kalau Bagas di berbagai platform dia punya. Tapi gue udah jadi buzzernya di Twitter. Ya, gue juga. Jadi hashtag Project Love and Bravery ini apa guys? Tolong di elaborasikan sedemikian. Tolong dielaborasikan dalam waktu 10 detik. 10. Dari sekarang. 9, 8, 7, 6. Iya, halo, hai. Gimana? Jadi itu adalah hashtag gua untuk working berisik. Hashtag gua untuk project gua yaitu untuk seorang Azana Saliha, guys. Jadi gua bikin lagu. Iya, kayaknya kebanyakan temenan sama musisi gua jadi bikin lagu gua. Jadi ditunggu aja, nanti rencananya bakal rilis pas Ashel ulang tahun, yaitu 8 Januari. Lagunya kayak gimana, mungkin gue kasih sedikit kisi-kisi aja kali ya. Intinya, not your typical LBM guys. Orang-orang kan kalau bikin LBM tuh kayak gesrek ke member, atau memuji member dengan bener-bener muji gitu. Kalau ini gue bisa dibilang nulis liriknya semacam third person view gitulah, orang ketiga gitu. Muji juga, cuma third person view aja gitu. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama genre-nya, kalian sekarang dengerin lagu-lagu anime jadul yang vokalisnya suaranya deep berat gitulah, atau tokusatsu gitu. Udah ada teasernya juga di YouTube, di Instagram sama di Twitter gue udah ada semua. Jangan lupa didukung, dan kalau mau support boleh di saweria.co/bagas ke-24 karena saya lagi duit buat bayar produser. Sangat.
Besok gue take vokal, guys. Semangat, guys. Banget. Oke, semangat. Aji Mumpung bakal gue masukin ke kredit, tenang aja semua namanya. Yeay. Thank you. Jadi kita akan mengalami banyak big reveal ya tahun depan ya. Betul sekali. Bravery, Project. terus apa lagi bakal di reveal? Ya, Di Gua review orang. grade-nya Azizi. Hah? Goblok. Gue kira Gita. Enggak. Terus apakah dari sisi Wota akan ada yang reveal juga? Nggak tahu ya. Review apa tuh? Jadi Tahu. ya jadi Tahu. teman-teman tadi itu ya si Bagas ya, kalian pasti yang dengerin Aji Mumpung harusnya dengerin Bagas juga sih. Jadi mungkin tinggal dicek aja projectnya Bagas itu udah ada hashtagnya ya, lengkap. Ini ntar kita selipin linknya aja di YouTube. Boleh, nanti diselipin ya. Sama videonya Rangpren juga dong kita selipin yang itu. Yang tutorial. mana? Yang mana? Jangan. Udah cukup. Oke. Oke, jadi teman-teman tadi dari gua sama dari Bagas udah ada yang baru nih. Nah, dari Bang Rafael, dari Kak Cemara atau Kak Andres, apakah ada yang baru? Mungkin ini dulu kali pertanyaannya. Gimana? Lanjut OFC gak guys? Nah, itu dia. Waduh. Betul ya? By the Udah way, mau setahun ya? by the way. Apa? OFC gue masih setahun lagi, Pak. Gue baru perpanjang Oke. kemarin pas Nah, ini kan udah lanjut nih Cikawota. satu nih. Ya, gue lanjut deh, gue lanjut. Oh, Gue lanjut. Oh, lanjut. Pokoknya gue perlu sortir beberapa hal dulu karena gue baru kesialan kemarin. Tapi ya bolehlah dilanjut lah, nggak apa-apa lah. Oke. Toh bisa jadi tahun depan kayaknya enggak, ini gue bukan mau berkata jelek atau gimana ya, cuman mungkin pada saat nanti tidak seramai sekarang gue bisa ada kesempatan buat VC lagi kali. Ya. Kalau sekarang kan soalnya lagi rame banget nih, lagi sahabat, bukannya gue ngeliat apa gini ya, cuma kayak bagus, emang rame ini. Cuman bukan apa buat gue, kayak tadi sempat dibahas, buat orang kayak gue apalagi yang di luar negeri itu susah banget dapat kesempatan berinteraksi sekarang sejujurnya. Jadi kayak ya oke, gue perpanjang lah WFC, cuman kita ya tahun depan apakah ya nanti pasti gue yakin ada lah kesempatan kayak tahun depan gitu. Saat udah nggak serame sekarang banget yang itu bikin gue susah banget berinteraksi. Rame itu coy sekarang nggak bisa masuk. Udah bukan nggak bisa beli. Gini sih kayak di saat ini rame dan susah emang waktunya kita ganti OSI dulu kali ya. Nah gimana tuh kalian nih? Apakah ada yang berencana ganti? Ya, siapa dulu nih yang mau ngomong? Kak Andres deh, Kak Andres dulu deh. Ya, kalau aku sih masih 1 tahun lagi kayaknya, guys. Oh, gitu. Oke. Kan grade-nya ini Natal tahun depan, Natal. Oh, Natal tahun depan. Iya loh, dia pengumuman udah lumayan lama ya, udah dari summer cuy. Iya. Ini udah winter. Natal tahun depan. Iya, Dia summer ke summer kayaknya. Summer ke Iya, summer. bisa jadi benar bisa jadi. Wah, gila. Kalau gue ya itu Iya. dengan Gimana, berakhirnya era Cemaranya Tamara ini, Hah? nggak tahu sih kalau di JKT ya. Wes. Emang di mana lagi selain JKT bang? Gua kira idol group cuma JKT di Indo. Oh, jadi kan udah masuk ke era Cemaranya Naura nih sekarang. Wah. Sedap. Sama deh kayak gue juga ke situ aja kayaknya ya. Setuju sih. Berarti kita jadi podcast Up Girls nih abis ini ya. 2024 ya. Ya Kita enggak. bahas Up Girls aja ya. Ya bukan, itu segmen baru dari Mumpung. Kak Cepara. Oh, segmen Up Girls. Oke, boleh. Karena ada up dalam mumpung. Wah. Waduh. Waduh. Jelek banget anjing. Iya sih ada up-nya sih. Ya udah. Di mana mumpungnya? Kebalik. Mana UP-nya? Iya. UP di mana? UM. Oh iya. UMP. Balik. Enggak ada sih. UMP UNG kan jadi cuman ada M-nya. Ya udah. Apa kita mau ganti nama Up Girls jadi Aji Mumpung? Ya udah ini kayaknya si Bagas mau cabut karena dia ada urusan. Jadi kita Oke, jadi kita sudahi aja ya podcast malam ini karena Bagas ada ya urusan. cukup lah. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga Thank kita you. ketemu lagi nanti mungkin Ya, di nanti episode berikutnya habis konser lah ya. habis konser lah ya. Ya Tungguin aja. betul. Kita nonton dulu. Nobar enggak? Kejadian yang hanya sekejap
Podcast Aji Mumpung.